Oke teman-teman, balik lagi di channel Pasti Bisa. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memprogram LCD 16x2 A to C di Raspberry Pi Pico. Mungkin sebelumnya saya minta maaf dulu karena saya jarang upload. Sebenarnya bukan sibuk sih, cuma ya gitulah, kayak males buat tag video ya. Nah, langsung aja ke tutorial ya. Sebelum ke tutorial kita intro dulu. Oke, mungkin pertama-tama yang kita siapkan ada Raspberry Pi Pico, kemudian ada LCD I2C. Di sini ada modul I2C-nya ya, dan di sini ada resistor variabel yang buat ngatur kecerahan. Jadi nanti kalau teman-teman nggak keluar, bisa diputar aja di bagian sini menggunakan obeng. Kemudian kita menggunakan kabel jumper. Di sini saya menggunakan female ya. Nah, untuk wiringnya sendiri itu cukup mudah ya. Pertama kita hubungkan di sini. Kalau di sini saya pakai kabel merah ke V-bus, kemudian yang kabel coklat ke bagian ground. Nah, setelah itu maaf ya jadi nggak fokus. Nah, kemudian yang lainnya ke SDA sama SCL. Nah, nanti juga kita lihat ya pin outnya dari si Raspberry Pi Pico. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya. Nah, terus kita hubungkan di bagian LCD-nya. Yang merah tadi kan kita hubungkan ke V-bus atau VCC, yang hitam ke ground. Kita hubungkan di sini. Nah, kemudian yang hitam kan ke bagian SDA, sedangkan yang putih ke SDL. Hitam ke SDA, kemudian yang putih ke SCL. Oke, mungkin nanti juga akan saya tampilkan ya wiringnya ya, biar gak bingung kalau ngikutin itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, SDA SCL. Terus tinggal kita sambungkan dengan USB. Oke, sudah terinstall. Oh ya, ini ada program sebelumnya ya. Sebenarnya saya udah tag video, cuma itu nggak kerekam, jadi itu ya cukup sebel ya. Jadi saya harus ngulangin lagi. Oke, ini akan saya geser dulu ya. Oke teman-teman, pertama-tama kita buka dulu si browsernya. Nah, terus masuk aja ke GitHub ini. Nanti akan saya kasihkan linknya di kolom deskripsi. Terus kita download zipnya ya. Setelah kita download zipnya, kita tinggal ekstrak saja. Nah, ini merupakan library-nya ya, dari si LCD I2C-nya. Terus kita buka LCD API dulu yang pertama. Kemudian kita save as. Nah, kalau teman-teman nggak keluar menu ini, berarti Raspberry Pi Pico-nya nggak terhubung. Coba teman-teman cabut terus pas cabut terus tancapkan lagi, atau di sini klik stop ya. Kita pilih Raspberry Pi Pico, terus di library. Nah, di sini saya udah nyimpen ya. Coba kalau kita replace ya. Jadi namanya usahakan sama karena ini nanti mempengaruhi pemrogramannya. Oke, kita ketikkan lcd api.py. Oke, replace saja. Nah, kemudian yang kedua kita perlu bagian Pico I2C LCD. Sama prosesnya, kita save as, terus kita pilih ke library, kemudian kita pilih di bagian sini nih, Pico I2C LCD, atau teman-teman bisa ketikkan secara manual ya. Oke. Nah, di sini saya udah coba programnya tadi, dan saya juga coba ngatik-ngatik ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat sintaknya atau perintahnya, bisa lihat di bagian LCD API ya. Di sini ada LCD clear, cursor, head cursor. Nah, pokoknya lengkap ya di sini. Nah, di sini saya untuk printnya atau bagian port STR-nya ini saya rubah menjadi print. Nah, dan untuk bagian move to-nya ini saya ganti menjadi set cursor. Teman-teman bisa nggak ngikutin ini ya, atau pakai defaultnya, tapi biar lebih familiar sama si Raspi, karena kita itu merupakan perpindahan ya dari Arduino ke Raspi, biar tetap sama-sama familiar. Nah, untuk kita ngerubah ini itu harus dirubah semua. Tadi kan fungsinya move to ya. Nah, kita replace dengan set cursor. Jadi segala semua yang tertulis dengan move to akan diganti menjadi set cursor. Oke, pertama kita find kan 1 2. Oke, ada beberapa ya.
kita replace L aja. Kemudian kita save. Setelah kita save, kita tinggal jalankan programnya. Oke, coba kita run. Oke, dan berhasil. Ini mungkin nggak kelihatan ya perbedaannya, tapi kan kalau dari tanggal dia update ya. Tadi kan 2021 kalau nggak salah, ini udah 2023 dan sesuai jamnya. Nah, mungkin kalau teman-teman mau custom karakter, di sini juga bisa. Mungkin di sini kita awal-awal kita rubah dulu ya ini ya. Bukan dirubah, maksudnya di komen. Nah, terus kita ketikkan program kita, misal lcd.print halo hello world ya. Ini program paling dasar, hello world. Oke, kita print. Oke, kita run lagi. Nah, kenapa dia gitu? Karena kalau di sini dia otomatis akan mengisi bagian baris dan dia akan terus-terusan nge-refresh ya. Jadi kalau nggak kita set kursornya, dia akan refresh terus. lcd.set cursor. Kalau di sini formatnya itu baris baru kolom ya. Mungkin kita set di bagian 4, terus di kolom di baris 1. Oke, seperti itu. Jadi kita harus set kursornya dulu ya. Ini nggak center nih, kita centerkan dulu nih. Nggak center lagi. Oke, kita centerkan. Nah, ini udah center. Nah, kalau kita bedah programnya, pertama di sini saya menggunakan time untuk delay-nya ya. Nah, ini kalau bacanya itu berarti dari library time kita import bagian sleep-nya. Nah, sleep-nya kita gantikan dengan variabel delay. Nah, kemudian kita import time untuk mengakses tanggal ya dan waktu ya. Kemudian mesin ini untuk pin IO-nya. Dan di sini juga kita import I2C-nya. Dan selain itu kita juga import dari library LCD API-nya. Nah, kurang lebih gini. Nanti ini programnya akan saya share ya melalui Google Drive. Nanti linknya ada di bawah. Nah, di sini teman-teman, yang paling penting bagian ini. Nah, kalau di sini untuk I2C, kalau di Raspberry Pi Pico itu cukup banyak ya. Raspberry Pi Pico. Kita akan melihat dari pinout-nya. Nah, kita lihat di pinout-nya ya, pin IO-nya. Nah, kita punya dua I2C, yaitu I2C 0 dan I2C 1 ya. Nah, bedanya I2C 0 di pin IO 0 di GPIO 0 sama GPIO 4 apa? Nah, itu sama aja. Jadi meskipun di pin berapapun, kita juga bisa pakai I2C-nya. Berbeda sama Arduino ya. Kalau Arduino khusus pin itu. Tapi kalau di sini pin berapapun selama dia ada I2C-nya itu sama fungsinya. Nah, kalau di program ini pertama kita pakainya I2C 0, tuliskan 0 aja. Kalau I2C 1 tuliskan 1. Kemudian SDA-nya di pin berapa nih? Nah, kita pakainya yang di pin 0. Kemudian SCL-nya di pin 1. Nah, kemudian ini frekuensi sebenarnya saya kurang paham ya, tapi tuliskan aja karena sesuai example atau contohnya. Kemudian kita juga harus menuliskan alamat dari I2C-nya. Ini 0x27. Sebenarnya ini default ya dari si LCD-nya. Jadi itu LCD Arduino itu pasti address-nya ini gitu. Tapi nanti saya akan cari juga I2C scanner-nya ya, biar kita tahu address-nya. Kemudian kita definisikan dia itu berapa baris, kemudian berapa kolom. Kalau teman-teman pakai yang LCD-nya ukuran 20x4 ya tuliskan aja di sini 4, sini 20. Oke. Untuk custom karakter kita juga bisa tuliskan di sini. Nah, di sini saya tadi udah bikin karakter itu ya, payung. Atau kalau enggak kita bikin lagi yang love ya. Di sini saya udah ada ini nih si Excel-nya. Kita coba bikin love ya. Love di sini. Oke. Kita coba bikin love. Mungkin nanti kalau videonya kelamaan kita cepetin ya. Oke, kita coba bikin love di sini. 0, 0, 1. Nah, nggak tahu nih, ini tampak love apa enggak. Terus kita copy aja nih hasil bitrate-nya. Kemudian di hertz ini kita namain lagi ya, mungkin hati. Jangan main-main sama hati. Oke, setelah itu kita bagian sini
kita uncomment. Nah, pertama-tama kita harus memberikan ini nih kayak kodenya ya. Jadi heart itu di bagian 0. Hati itu di bagian 0. Kita kayak mendefinisikan, kemudian tinggal kita print karakter yang berapa. Kalau kita print karakter 0 ya nanti ngeprint hati. Tapi kalau misalnya nanti ada tambahan karakter, misalnya karakter 1, mungkin nanti akan kita coba juga ya, anak panah atau apapun lah itu. Oke, kita print. Nah, dia akan ngeprint hati terus. Nah, kalau semisal kita rubah nih, kita mau bikin apa ya? Hati, bukan hati lagi ya. Kita mau bikin inilah yang ada kayak mata-mata gitu kan. Apa mata-mata? Nah, mungkin kita bisa bikin kayak gini ya. Terus kita kasihkan smile di sini. Full senyum masih. Nah, kayak gini ya mungkin. Ini apa nih? Tengkorak kali ya. Nah, tinggal kita copy lagi. Terus kita definisikan tengkorak, terus kita paste. Nah, kita bisa pakai ini lagi, kemudian kita customnya ini pindah aja ke 1, terus arraynya tuh tengkorak. Nah, kalau kita run, dia tuh nggak akan langsung eksekusi si tengkorak, tapi kalau karakter ini kita ganti ke 1, maka akan menjadi tengkorak. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi kita juga bisa ngeprint hal yang, maksudnya bukan hal ya, tapi kita bisa ngeprintnya barengan. Tinggal kita ketikkan LCD print karakter, terus ini 0. Nah, kita lihat outputnya. Saya belum pernah sih ini. Kita lihat, nah dia akan selang-seling. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton. Saya minta maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas dan mungkin cara saya menyampaikan belibet atau kata-katanya susah dipahamin. Saya minta maaf karena saya jarang ngomong di kamera. Dan mungkin jika teman-teman ada request atau pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.